Baik, selamat pagi seluruh STI Analis Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam Morning Inspiration Call kita. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 September 2020, bersama saya dan Mbak Jessica. Nah, pagi hari ini Cem Jessica akan sharing tentang Pillar of Belief, yaitu pilar-pilar kepercayaan, di mana di dalam bisnis ini kita mempunyai kepercayaan dan cara pandang kita eh, mengenai aspek ya. Jadi ada beberapa aspek yang nanti Mbak Jessica akan paparkan di sini. Dan teman-teman, kita belajar karena ketika kita mengetahui aspek ini ada yang kurang, kita bisa menambahkan. Jadi ini adalah salah satu yang kita akan pelajari pagi hari ini. Mbak Jessica, sudah siap? Ya, Bure, ke open Baik, video. Selamat pagi, teman-teman STI. Ya, pagi. Mbak Jessica di mana nih, Mbak? saya lagi di Padang. Oh, nice. Sama keluarga ya. Ya, di sini habis gerimis. Di sana gimana, Bure, kabarnya? Di sini terang benderang di Jakarta, tapi kita lagi PSBB ya. Ya, Jadi tetap aja. Di Padang PSBB nggak? PSBB mulai tanggal 20, Bure. Oh, oke. Berarti di sini duluan ya. Iya, Bure. Ya, saya mau share screen. Sebentar. Ya, baik teman-teman. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengenali tim kita. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk sharing tentang materi fast training keempat, yaitu pilar kepercayaan. Sebentar. Bure, apa ini ya, Bure? Berisik nggak, Bure? Tadi sih ada suara anak sama ibu, tapi ya kan kamu di rumah kan, jadi kan nggak apa-apa. Sekarang nggak ada sih. Nah, jadi biasanya ketika kita mau memulai, saya lanjut ya, Bure? Udah jadi grogi ini. Oke. Iya, silakan. Jadi biasanya ketika kita mau memulai bisnis itu ada tantangan. Tantangan itu ada dari luar dan juga dari dalam. Nah, sekarang kita akan membahas tantangan dari dalam diri kita. Biasanya ketika orang pengen maju gitu ya, dia pasti berpikir, bener nggak ya ini produk gitu, atau bener nggak ya ini perusahaannya legal atau enggak gitu ya, gimana sih keuntungan saya di perusahaan ini. Biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan itu dari dalam diri kita gitu. Nah, di sini ya, kepercayaan gitu ya diperoleh melalui pembelajaran, bertanya, dan pemahaman. Jadi semakin sering kita belajar, bertanya, menghadiri MIC, kita akan semakin tahu dan semakin paham. Itu juga yang saya lakukan di awal. Nah, nanti gitu ya, bukan nanti ya, sekarang saya pengen teman-teman sediakan kertas dan pena ya, karena kita akan menulis skala kepercayaan kita ya, skala 1 sampai 10 nantinya pada produk, perusahaan, network marketing, rencana kompensasi dan diri sendiri. Dulu ya, sebelum saya memulai bisnis di Yusana, saya kan punya background bisnis di kain gitu ya. Nah, jadi produk saya itu saya trust sama produk saya, tapi untuk quality control itu sangat sulit. Jadi suatu saat saya pernah berdoa, saya pengen bisnis produk yang saya nggak perlu quality control gitu. Jadi saya cukup memasarkan produk dan kualitas produk itu oke gitu ya. Saya pengen seperti itu. Nah, ketika ketemu di sana, saya tahu bahwa produknya bagus ya dengan legalitas yang jelas, sertifikasi yang jelas. Akhirnya saya percaya nih sama produk gitu ya. Tapi suatu kondisi yang saya tahu bahwa Yusana itu punya sistem saat itu
umumnya itu dibilang orang MLM. Nah, saya nggak percaya itu sama MLM gitu ya. Saya, karena pemahaman saya MLM itu jelek, MLM itu buruk, MLM itu haram, jadi saya nggak percaya gitu kompensasi, rencana kompensasi, dan sistem MLM ataupun network marketing itu sebenarnya itu bagus gitu ya. Nah, itu saya nggak percaya. Sampai pada akhirnya sebulan saya nyari tahu nih tentang sistem MLM itu apa, network marketing itu apa, karena kita taunya sering di-share ini bukan MLM loh gitu ya, ini network marketing. Selama sebulan saya fokus gitu kan, belajar sampai akhirnya saya ketemu Coach Moni. Coach Moni ngisi di STI. Saat itu Coach Moni saya lihat jenggotan, saya berpikir mungkin Coach Moni punya dalil yang bisa menjelaskan kepada saya bahwa MLM itu memang boleh. Sampai akhirnya diskusi via Mbak Mia, kemudian dijelaskan sama Coach Moni tentang 13 syarat MLM itu boleh. 13 syarat MLM itu boleh, dan kemudian akhirnya saya trust gitu, saya percaya sama network marketing. Oke. Ya. Mbak, sebentar. Aduh, subhanallah. Ya, maaf ya teman-teman. Jadi lanjut ya. Jadi di sana gitu ya, saya mulai trust dengan network marketing atau MLM tadi gitu ya. Nah, oke. Teman-teman sudah siapkan ya kertas sama penanya. Nah, 5 pilar kepercayaan. Semakin kita memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan, kita akan semakin mudah untuk mengundang, menyampaikan, menindaklanjuti, mendaftarkan, dan melatih orang lain. Jadi, ketika kita sudah paham gitu, baik tentang produk, perusahaan, industri dari network marketing, kita akan lebih mudah mengundang orang lain dan memahamkan orang lain tentang perusahaan ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menciptakan kepercayaan diri kita terhadap terhadap produk, terhadap perusahaan, kemudian network marketing. Nah, kita akan membahas tentang fitur dan manfaat. Kalau saya memahami fitur dan manfaat ini seperti value ya, nilai gitu, atau yang perlu di-underline dari produk tadi, perusahaan, kemudian kompensasi plan gitu ya. Value itu memudahkan saya untuk mengetahui gitu ya, apa yang ada pada produk. Nah, untuk setiap pilar kita dapat memikirkan tentang apa saja perbedaan fitur yang ada dan juga apa saja manfaatnya. Jadi nanti kita akan bahas dari segi produk gitu ya, fitur apa saja, manfaatnya apa saja, perusahaan ya, 5 pilar yang sudah disebutkan di awal. Hal ini dapat membantu kita menciptakan kepercayaan pada diri kita dan apa yang akan kita lakukan. Dan melakukan ini kita dapat lebih terhubung dengan manfaat dari produk, perusahaan, industri. Kita dapat membagikan manfaat ini kepada orang yang kita temui. Jadi, ya, ketika kita sudah tahu nih fiturnya apa, kemudian manfaatnya apa, kita jadi lebih paham, lebih mudah mengundang orang-orang gitu ya, memfollow up orang-orang tentang apa yang ada pada perusahaan, nilai-nilai yang ada pada perusahaan, value pada produk, kemudian value pada rencana kompensasi plan. Kita dapat membuat email tindak lanjut untuk mereka, dan mereka dapat melalui berbagai fitur dengan pemahaman yang lebih baik. Jadi ketika kita sudah paham, kita akan lebih gampang untuk mengundang orang lain. Next. Nah,
pertama kita akan bahas tentang produk ya. Ada banyak kategori gitu ya. Karena produk Usana ini ada banyak kategori, kita mulai dari kategori suplemen. Fiturnya gitu ya, ini dimulai dari fitur kelas farmasi. Atau kita tahu ya, value dari Usana itu adalah pharmaceutical grade. Sangat berbeda memang dengan food grade. Kalau pharmaceutical grade itu, apa yang tertera di label sama dengan per butir yang ada pada produknya gitu, benar-benar ada gitu. Jadi saya punya itu vitamin yang memang dia food grade, tulisannya itu misalnya ekstrak A gitu ya, ekstrak A nilainya 500 mg. Itu tuh food grade tuh nggak jelas dalam satu tablet itu ada berapa miligram. Tapi kalau di Usana karena dia memang food grade, karena memang pharmaceutical grade, kita tahu ya tertera di label itu misalnya satu butir berapa miligram vitamin. Nah, segitu juga yang ada pada tablet. Nah, makanya memang di Usana ini kita pernah dengar ya kalau tentang perusahaan gitu ya. Kalau dari hasil uji yang memang itu gagal gitu kan, itu bakal produknya itu nggak digunakan gitu. Contoh kalau dalam saya pernah punya background di kimia labor ya. Ketika kita memang menghasilkan suatu produk, ketika produk itu ada hitung-hitungan matematikanya, jadi berapa bahan baku, berapa miligram bahan baku yang dihasilkan itu harus sama dengan hitungan tadi. Makanya kalau di Usana gitu ya, misal ada tablet yang nggak sesuai dengan hitungan ahli saintis, itu biasanya juga dikatakan produk gagal dan dibuang. Jadi di Usana benar-benar yang memang berapa yang tercantum dalam label, maka sama nilainya dengan yang terkandung dalam tablet. Nah, yang kedua, fitur teknologi intelligent. Nah, kita tahu ya, teknologi intelligent di Usana sudah hak paten di dunia, jadi nggak ada satupun yang bisa mengklaim, ya. Jadi sudah milik Usana gitu ya. Nah, manfaat ini, ya, teknologi ini membantu tubuh kita menciptakan antioksidan sendiri atau endogen yang jauh lebih kuat daripada antioksidan eksogen. Nah, jadi teknologi ini memudahkan, vitamin-vitamin yang ada pada tablet Usana itu memang bisa berkomunikasi ibaratnya dengan sel-sel yang ada dalam tubuh kita, sehingga sel-sel tubuh kita bisa mengaktifkan antibodi yang memang alami dari tubuh kita sendiri gitu. Dan itu memang lebih kuat. Kita sering dengar ya istilah lain itu mengaktifkan antioksidan alami, imunitas alami, karena memang itu biasanya lebih kuat untuk tubuh kita. Nah, ini lebih bagus. Nah, kemudian kategori kedua itu makanan. Nah, fiturnya adalah cek yang low G. Kacang di oven, temenin aku depan. Nanti rambut kamu potong sama Oma ya. Shake low G ini, yaitu ini produknya yang belum masuk di Indonesia, ya. Low G ini adalah low glycemic index yang memang kadar gulanya rendah. Nah, manfaatnya energi yang tahan lama. Nah, kemudian fitur ini ya, fitur makanan ini salah satunya juga punya nutrisi yang seimbang sehingga nyaman dan mudah diminum untuk nutrisi kita pada hari-hari sibuk maupun pada pagi yang sibuk. Next. Nah, yang ketiga kategorinya perawatan kulit. Value atau fiturnya dari perawatan kulit ya. Kita tahu Usana punya Celavive produknya. Yang pertama value-nya itu atau fiturnya tadi adalah bebas gluten. Kita tahu kalau ada orang-orang yang memang mengalami intoleransi terhadap gluten sehingga ketika mereka berhubungan dengan produk-produk yang mengandung gluten itu bisa menyebabkan ruam pada kulit. Nah, sedangkan Usana tidak gitu ya, tidak mengandung gluten. Kemudian tidak mengandung bahan kimia atau paraben yang keras. Paraben ini sejenis pengawet ya. Nah, sangat berbahaya dikatakan karena memang untuk ibu hamil dan menyusui tidak sangat disarankan produk kosmetik ataupun skincare yang menggunakan paraben. Selanjutnya telah diuji secara dermatologis. Nah, kita tahu ya salah satu ahli sains, salah satu dokter yang merekomendasikan
Sel Afif itu adalah Dr. Jennifer Lee, ahli dermatologis Harvard ya. Nah, jadi memang buat teman-teman yang memang kemarin juga ikut Sel Afif Spa Party itu pasti tahu ya pembahasan ini, bahwa memang produk perawatan kulit yang ada di Yusana itu sudah teruji ya, secara dermatologis. Nah, manfaatnya aman digunakan setiap hari. Jadi nggak hanya aman buat yang kita gitu, yang anak-anak pun disampaikan ini aman tertelan buat anak-anak, tapi bukan untuk dimakan ya. Memang ini untuk dioleskan di atas kulit kita. Ini aman buat ibu hamil dan menyusui. Sebenarnya ketika saya mencari skincare, pasti saya akan mencari ini aman nggak buat ibu hamil dan menyusui. Gitu. Jadi kalau ini aman, berarti aman buat semuanya. Gitu. Nah, selanjutnya fiturnya adalah bahan berbasis sains inovatif yang menggabungkan sains dan teknologi pensinyal sel. Nah, manfaatnya mengembalikan kelembapan dan menstimulasi kemampuan alami kulit Anda untuk mengurangi tanda-tanda penuaan yang terlihat. Jadi, sel-sel, ini sinyalnya ada nggak? Aduh. Jadi, sel-sel tubuh, ya, sel-sel kulit kita secara alami itu bekerja sama dengan produk, ya, sehingga mampu menstimulasi kemampuan alami dari kulit. Gitu. Selanjutnya, nah kemudian kategori dari perusahaan ya, kita tahu bahwa Yusana ini didirikan pada tahun 92, gitu ya, dan bebas hutang. Yusana sudah 28 tahun lamanya, sehingga memang terbukti dan teruji secara stabil ya, finansialnya secara stabil dari waktu ke waktu. Nah, Yusana ini sudah terdaftar di New York Stock Exchange, kemudian di Nasdaq. Berarti perusahaan ini memang bukan perusahaan yang abal-abal gitu, perusahaan yang memang legal di mata dunia gitu ya. Secara jelas, sahamnya jelas gitu kan, letaknya juga jelas. Ini bukan perusahaan bawah tanah ataupun perusahaan yang bisa gampang kolaps dan seperti apa gitu ya. Kita tahu juga selama pandemi saham Yusana itu terus naik gitu. Teman-teman bisa cek di Google ya. Nah, kemudian fiturnya diperdagangkan secara umum ya. Manfaatnya keuangan yang transparan. Jadi memang Yusana ini secara bebas ya, secara luas memang kita ada kode etik tertentu gitu. Tapi keuangannya pun secara transparan jelas. Kalau kita cek yang namanya saham Yusana ya, itu namanya USNA, itu bisa kita lihat perkembangan keuangannya dari tahun ke tahun. Nah, yang ketiga dari fitur perusahaan, investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Di Yusana, kita memperkerjakan ada 87 ahli saintis, baik dari ahli farmasi, biologi, kimia, ya. Ahli saintis ini bekerja full time, digaji oleh Yusana yang memang meneliti, ya, penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu kan virus itu banyak ya, berkembang gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh tim ahli saintis memang melihat apa yang memang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga memang menciptakan kesehatan yang sejati di dunia itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, rencana kompensasi. Fiturnya rencana kompensasi biner. Di Yusana gitu ya, kompensasi plan kita menggunakan kompensasi biner. Jadi fokus pada kaki kanan dan kiri. Ini artinya mendorong pembentukan tim. Mendorong pembentukan tim ini artinya kita nggak fokus hanya pada diri sendiri. Kita fokus kepada orang-orang yang ada di bawah kita juga, sehingga memang menghasilkan leader-leader baru. Jadi nggak fokus istilahnya ya, yang kaya itu nggak cuma di atas loh, bahkan yang di bawah itu bisa gitu. Bisa bonusnya lebih tinggi gitu. Nah, itu artinya memang ini tuh layak gitu. Kompensasinya layak gitu. Nah, yang kedua, tidak ada batasan kedalaman. Di Yusana tidak ada batasan kedalaman kaki gitu ya, tapi ada istilahnya max out.
max out ini 5.000 poin kanan dan kiri sama, ya, sehingga poin tadi tidak naik ke atas. Akan tetapi ketika sudah max out, Usana memberikan satu business center kepada leader tersebut atau member tersebut. Kemudian komisi dibayarkan setiap minggu. Nah, sebenarnya termasuk hal yang menarik ataupun hal yang menguntungkan ya, hal yang menurut saya itu value-nya Usana juga, komisi dibayarkan setiap minggu. Karena saya pernah merasakan komisi dibayarkan setiap bulan gitu ya ketika bisnis, itu akhir bulan saya udah mikir saya mesti gimana ya buat nombokin yang lain gitu. Tapi ketika komisi kita dibayarkan setiap minggu, itu rasanya lebih stabil. Kita kerja fokus seminggu dan minggu depannya langsung cair. Itu rasanya benar-benar yang enak banget gitu. Jadi ibaratnya minggu pertama kita bisa ancang-ancang ini saya fokus untuk apa gitu ya, fokus yang kemudian minggu kedua kita bisa fokus, misalnya kita pengen ini fokus buat tabungan, itu bisa gitu, saking seperti itu. Dan ini lebih mudah menganggarkan keuangan pribadi kita. Keren ya. Nah, selanjutnya industri ya, fiturnya biaya awal yang rendah. Usana ini saya berani bilang ya, bisnisnya itu memang biaya awalnya rendah. Hanya dengan 5 juta itu sudah punya 5.350 ya. Itu sudah punya satu bisnis center. Kemudian 10.700.000 lebih ya atau 11 juta itu sudah punya 3 bisnis center. Karena saya merasakan gitu ketika saya memulai bisnis kain, 10 juta itu cuma dapat satu motif kain dan satu motif kain 4 roll ya, hanya dapat segitu gitu. Itu belum apa-apa, belum yang lain gitu. Atau kita bisa lihat bisnis franchise ya, itu biasanya franchise itu saja mulai biaya awalnya itu 25 juta. Nah, manfaatnya apa dari biaya awal yang rendah, resiko rendah tapi potensial penghasilan tinggi. Ini termasuk value Usana ya. Resikonya rendah karena apa? Produk yang kita dapatkan dari membuka bisnis center ini bisa balik modalnya cepat dan kita bisa dapat keuntungan lebih. Kalau hitung-hitungannya dari sales esensial gitu ya, kita jual dengan harga retail, kita dapat harga AO misalnya, itu kan bisa dapat 300.000. Nah, bayangin udah 300.000 nih dapat penghasilannya, potensial penghasilannya memang tinggi gitu. Kalau di luar saya merasakan itu kita dapat produk penghasilan itu hanya mungkin sekitar paling tinggi dari satu produk itu 100.000. Itu udah saya survei gitu, karena saya juga pernah selain jualan kain, saya jualan baju, makanan, snack gitu ya, buku, semuanya, souvenir dan sebagainya. Dan di Usana ini yang saya rasakan memang potensial penghasilannya tinggi. Nah, yang kedua, biaya lebih rendah untuk menjalankan bisnis, ya seperti saya jelaskan di awal. Nah, manfaatnya biaya yang lebih rendah untuk menjalankan bisnis daripada bisnis kopi atau Indomie. Saya ibaratkan di sini pemisalannya adalah bisnis kopi atau Indomie. Indomie deh ya. Indomie itu misalnya sewa tempatnya aja udah 10 juta per tahun. Belum dengan yang lain karyawan gitu ya. Bahan utamanya gitu dan lain sebagainya. Itu udah di atas 10 juta loh gitu. Tapi di Usana kita bahkan kita tanpa modal pun bisa memulai bisnis di Usana gitu. Nah, kemudian waktu yang fleksibel, ya, dapat membuat waktu Anda sendiri untuk bekerja dan memulai paruh waktu. Pertama, kita bisnis di Usana, kita nggak perlu tempat, nggak perlu sewa tempat. Kita udah tahu produknya oke, kita bisa kirim langsung dari kantor, dan ini sangat fleksibel, kapanpun ketika ada orderan gitu ya, ada konsumen, kita bisa langsung hubungi customer service dan sebagainya. Dan sangat fleksibel, ya. Mau kita di mana, kayak saya sekarang saya di Padang gitu ya. Ini jadi saya masih bisa gitu ya ikut MIC, kemudian saya sharing di sini gitu kan. Jadi memang dimanapun bisa dilakukan. Nah, yang ini manfaat pajak ya, manfaat pajak ini adanya di luar negeri ya. Jadi tidak dibahas di Indonesia. Next. Nah,
percaya diri. Nah, yang terakhir itu percaya pada diri ya, percaya diri. Jadi ketika kita menyampaikan Yusana, ketika kita sudah tahu tentang produk, kemudian kita tahu tentang perusahaan, tahu tentang industri, tahu tentang kompensasi plan Yusana, ya, trust terhadap itu, percaya terhadap 4 pilar tadi, maka yang pilar terakhir yang harus kita cek adalah diri kita sendiri. Kita yakin nggak gitu? Kita yakin nggak kita bisa gitu? Kita yakin nggak untuk sharing Yusana ini gitu? Nah, kalau saya sendiri gitu ya, ketika saya memulai bisnis Yusana, coaching time itu memang benar-benar yang bisa bikin saya yakin kalau saya bisa share Yusana. Gitu. Saya percaya diri nge-share, kemudian bikin saya yakin gitu, menambah keyakinan saya, menambah kepercayaan saya terhadap perusahaan ini. Nah, percaya pada diri meningkat dengan cara jujur pada diri Anda sendiri dan dengan komitmen Anda. Jadi ketika saya sudah percaya bahwa ini bisnis bisa membawa saya menjadi lebih baik ke depannya, nah ini yang memunculkan komitmen saya. Oh, subhanallah. Oke. Nah ini diri kita gitu ya, kita bisa ngecek gimana sih bikin kita percaya diri gitu ya, percaya sama diri kita sendiri gitu ya dalam memulai bisnis ini. Nah kita juga bisa bikin fitur. Kalau saya sendiri sini fitur yang sudah saya cek gitu ya dengan leader saya, dengan Mbak Mia gitu. Saya coachable ya, yang ini bermanfaat membantu mindset saya dan membantu diri saya berkembang untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua, saya semangat belajar yang hal ini bermanfaat ya, sehingga saya bisa menerima masukan dan saya bisa memperbaiki banyak hal dalam hidup saya dan ini akan memberikan efek juga terhadap bisnis saya ke depannya. Yang ketiga, mudah untuk diajak bicara. Nah, manfaat dari fitur ini atau value ini ya, mudah bagi teman, tim untuk menghubungi saya dan bekerja sama dengan saya. Nah, tadi teman-teman udah nyiapin ini ya, kertas sama pena gitu ya. Jadi tulis belief teman-teman ya pada masing-masing fitur skala 1 sampai 10 ya. Nanti bisa bisa kasih tahu ke leadernya di mana nih skala 1 sampai fitur yang mana gitu ya. Fitur apakah sih fitur produk, apakah itu fitur perusahaan, apakah itu fitur kompensasi plan, apakah pada diri sendiri, lihat skala kepercayaannya dari 1 sampai 10 bisa ditulis gitu. Nah, yang kedua, tulis 3 fitur dan manfaat yang dapat Anda pikirkan untuk setiap kategori termasuk Anda sendiri. Jadi memang fitur, kalau saya memudahkan saya itu bilangnya value ya sebenarnya. Memudahkan kita untuk nge-share ke orang, kita cek gitu. Apa sih 3 value dan manfaat yang ada pada Yusana? Misalnya produk. Oh, produk ini dari Salsensial misalnya ya. Salsensial ini punya lengkap ini loh, punya 20 vitamin dan 20 mineral. Manfaatnya apa? Ini memang vitamin yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu kan macam-macam ya gitu. Nah, jadi coba teman-teman pikirkan tiga value dan manfaat dari value tersebut yang ada pada Yusana gitu. Nah, termasuk pada diri kita sendiri, value kita apa gitu ya. Nah, tanyakan kemudian yang ketiga, tanyakan kepada 3 orang apa kekuatan dan kualitas utama kita gitu. Jadi tugas teman-teman coba ditanyain baik sama orang tuanya mungkin, sama temannya, sama pasangannya, apa 3 kekuatan dan kualitas kita gitu ya, dan manfaatnya, sehingga kita bisa lebih pede nyampein ke orang. Nah, oke, mungkin itu dulu Bu Reh. Ini sudah habis. Baik, terima kasih Mbak Cem Jessica. Oke, nah di sini teman-teman kalau ada yang ingin bertanya dan mungkin sorry Cem tadi di share lagi dong yang slide terakhirnya Cem. Oh iya, sebentar.
Oke, nah mungkin ini ada beberapa partisipan hari ini ya. Selamat datang yang baru datang. Eh, Tadi mungkin kalau misalnya teman-teman tidak melihat semuanya, tadi tadi Champ Jessica itu sharing tentang pillar of belief. Jadi kita banyak pillar of belief-nya ya tentang perusahaan, tentang diri kita, tentang produk, tentang marketing plan. Nah, ini dia nih tugasnya. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan. Memang tidak ada yang memeriksa tugasnya, tetapi kalau bisa teman-teman tuliskan fitur masing-masing dari skala 1 sampai 10. Nah, terus kemudian teman-teman tuliskan 3 fitur dan manfaat di dalam bukunya teman-teman, dan juga tanyakan kepada 3 orang apa kekuatan dan kualitas utama Anda. Ini sangat penting. Kalau misalnya ada yang mau nanya, sesama timnya boleh, yang sudah tahu satu sama lain, sudah dekat gitu ya, dan sudah sering ngobrol, boleh ditanyakan fiturnya kepada orang tersebut di dalam grup kita, di dalam grup STI. Nah, fiturnya ini teman-teman bisa melihat tadi, misalnya saya contohkan ya, waktu pertama kali teman-teman saya join, dan juga mungkin saya minta nanti dicontohkan oleh Mbak Jessica juga ya. Jadi ini saya salah satu fitur yang saya kerjakan pada saat saya mendapatkan training ini waktu saya di Yusana adalah fitur network marketing. Jadi saya sudah oke semua dengan produk, mungkin dengan diri saya dan network marketing itu rendah sekali. Waktu itu saya kalau nggak salah memberikan fitur network marketing itu angkanya, skalanya itu 2, teman-teman. Karena saya benar-benar, maaf ya, kalau kata ini mungkin terlalu strong gitu ya. Saya sama network marketing itu sangat benci gitu. Meskipun saya nggak tahu sebenarnya apa sih network marketing itu. Saya cuma ikut-ikutan aja mendengar orang, mendengar opini orang. Network marketing itu nggak bagus, MLM itu nggak bagus. Begitu saya lihat Yusana, dan saya lihat gambarnya ada bulatan-bulatannya, saya sudah mengklasifikasikannya sebagai MLM, sebagai network marketing, sebagai direct selling. Apalah itu semuanya, saya sudah menutup pintu hati saya dan pikiran saya untuk melihat Yusana. Jadi waktu ditanyakan ini, yang paling lemah itu adalah satu, fitur saya di network marketing, cara penjualannya ya, gitu. Yang kedua adalah yang sangat-sangat rendah adalah waktu itu kalau nggak salah saya berikan nilai kepada saya kalau nggak salah 5 ya. Itu adalah diri saya. Nah, saat itu saya pada posisi menggunakan produk, saya tidak mengikuti bisnisnya, tapi kalau ditanyain orang, saya bisa dengan bangga menjawab tentang apa yang saya konsumsi. Essentials, Prohavanol. Saya bisa dengan bangga menceritakan, tetapi saya nggak pede. Gitu. Jadi, saya nggak pede dalam arti saya tidak menjemput bola, tetapi saya menunggu bola. Itu salah satunya. Buat saya yang saya lihat saya kurang. Kemudian yang saya lihat saya positif adalah saya gampang untuk ngobrol ke orang. Jadi kalau orang nanya, saya gampang untuk kasih tahu, tetapi meskipun saya nggak tahu isinya. Dan juga kepercayaan diri saya yang masih kurang karena saya tidak belajar, belum belajar Yusana. Saya nggak tahu apa isinya, saya nggak tahu perusahaan Yusana ini bagaimana, apakah integritinya, karena waktu itu saya tidak mempelajari Yusana, dan saya melihat rumput tetangga lain lebih hijau dari rumput saya. Nah, ini juga mungkin teman-teman akan merasakan hal ini. Kalau misalnya teman-teman sudah di Yusana, kemudian teman-teman ditawarin produk lain, dan orang yang menawarkan lebih heboh dari mungkin upline atau mentor atau sponsor teman-teman, dan teman-teman berpikir untuk, saya mau nengok ke tetangga sebelah, kayaknya rumputnya lebih hijau daripada rumput saya. Nah, ini adalah, mungkin teman-teman ini terjadi pada saya. Sampai saat itu saya terus-terus membicarakan rumput tetangga.
Padahal saya waktu itu sudah di Usana, saya sudah pakai produknya Usana, saya sudah mendapatkan hasil yang luar biasa dengan Usana, tetapi karena teman saya ini lebih heboh, saya melirik ke tetangga sebelah. Akhirnya yang saya pelajarin adalah perusahaan sebelah, bukan perusahaan Usana. Nah, saat itu saya bilang ke William, dan William langsung bilang, berapa jam kamu meluangkan waktu kamu untuk belajar tentang perusahaan kamu sendiri? Saat itu saya nggak belajar apa-apa, teman-teman, karena tadi ini pillar of belief saya tentang network marketing ya, itu sudah membuat saya terhenti untuk belajar atau untuk melihat. Meskipun tetangga sebelah juga sama network marketing gitu ya. Jadi waktu itu saya bertanya kepada diri saya, oh iya, saya belum sama sekali mempelajari rumput saya nih. Ternyata teman-teman ketika saya berkomitmen untuk mempelajari rumput saya, rumput Usana, ternyata saya ketika saya membandingkan dengan rumput tetangga sebelah, rumput saya ternyata lebih indah dan lebih hijau. Nah, ini saya dapatkan dari Pillar of Belief. Jadi pada saat training Pillar of Belief, ini trainingnya sangat singkat dulu di New Zealand, dan saya menilai diri saya tentang dua aspek ini, terutama yang sangat rendah. Dan dari situ saya bisa melihat, oke, apa sih yang hilang dari aspek saya mempercayai network marketing. Ternyata saya nggak mempelajari compensation plan-nya. Setelah saya mempelajari compensation plan di Usana, saya menyadari bahwa compensation plan ini tidak merugikan orang lain atau tidak membuat seperti piramida scheme, di mana orang yang join duluan itu lebih orang yang join duluan itu lebih kaya atau lebih bisa, dan kita yang di bawah-bawahnya yang kerja Rodi gitu ya. Itu dulu pemikiran saya. Ternyata waktu saya mempelajari compensation plan-nya tidak seperti itu. Di Usana, teman-teman kerja, teman-teman dapatkan hasilnya, teman-teman tidak kerja, teman-teman tidak dapat hasilnya. Simple as that. Dan ketika saya melihat ini, saya bilang, oh, wah ini fair banget ya kompensasi plan-nya. Saya mau nih kalau sesuatu yang kayak gini gitu. Jadi ruang lingkup kerja saya bisa meluas tanpa saya harus memikirkan upline saya lah yang dapat atau saya cuma diperas saja tenaganya gitu ya. Nah, ini saya pelajarin setelah saya mulai membuka dan belajar tentang apa itu network marketing dari pilar-pilar ini. So, teman-teman nanti bisa untuk menuliskan skala. Nah, itu dari saya, teman-teman. Mungkin saya mau tanya Cem Jessica nih. Nah, Cem Jessica, kira-kira skalanya berapa nih, Cem? Apa yang Cem Jessica sudah menilai? Siap-siap ya, teman-teman yang lain ya. Ya. Kalau saya produk itu 10, produk 10, perusahaan juga 10, network marketing itu 9,5. Yes. Nah, kalau sama diri sendiri, ya antara 7 dan 8, Bure. Antara 7 dan 8, oke. Oke. Nah, berarti ini udah 5 ya? Udah 5 pilar yang tadi Cem Jessica sebutkan ya? Udah, perusahaan, ya. Nah, biasanya yang kita lihat itu yang paling kecil, diri sendiri. Oke. Nah, diri sendiri, apa sih yang membuat Cem Jessica melihat bahwa Cem Jessica itu agak kurang karena menilai dirinya Cem Jessica itu 7 tadi. Ya, apa karena ini, Bure, masih apa ya, bukan, karena berpikir gimana sih buat tim itu tetap bangun gitu, tetap bangun ke bawah gitu. Kayaknya bisa nggak ya, yakin nggak ya bisa, mereka juga bisa gitu. Maksudnya saya bisa nggak ya ngebimbing gitu. Gitu, Oke. Bure. Jadi kepercayaan diri untuk memimpin ya. Leadership Ya, berarti ya. Oke. ya, benar. Nah,
Nah, kalau seperti ini dan Mbak Jessica sudah menyadari gimana ya caranya, berarti kira-kira apa yang Mbak Jessica lakukan? Gimana? Belajar. Ya, belajar berarti belajarnya tentang apa? Tentang kepemimpinan. Jadi Kepemimpinan. leadership ya. Jadi teman-teman yang mungkin sama nih dengan Mbak Jessica pagi hari ini yang galau misalnya ya. Aduh gimana ya kalau saya mempunyai tim besar? Bisa nggak saya mempertahankan tim besar? Gitu ya. Bisa nggak saya mengelola tim saya? Ya. Wah, saya sudah mengundang orang, berarti saya sudah harus melit orang tersebut, memimpin orang tersebut. Saya bisa atau enggak? Biasanya banyak sekali nih keraguan atau pertanyaan seperti itu. Nah, tadi makanya saya tanya bahwa apa sih yang akan Cem Jessica lakukan? Buat teman-teman juga di rumah yang punya seperti ini, apa yang teman-teman bisa lakukan? Berarti mungkin ya personal development-nya itu eh, dipilih yang berarti yang kepemimpinan, leadership. Atau mungkin sebagai seorang yang baru misalnya ya, ada yang baru masuk misalnya, rajin-rajinlah datang ke sistem, ke training. Agar kalau teman-teman ditanya ini sama tim di bawahnya, teman-teman bisa at least menjawab. Dan teman-teman juga bisa mengajak timnya masuk ke dalam training kita, supaya supaya timnya tersebut juga bisa belajar. Gitu. Jadi inilah cara kita membangun tim yang kuat. Kitanya sendiri harus dengan ada integriti dan juga kitanya sendiri mau untuk selalu memperbaiki, melihat ke diri kita, kalau ada yang kurang, itu dulu yang kita kerjakan. Jangan menyuruh orang, teman-teman, tetapi menyuruh tim, tetapi kita sendiri mungkin nggak tahu. Nah, ini juga mungkin banyak, saya tidak menyalahkan di sini, tetapi banyak juga yang kerja ya. Di mana di masa kerja itu, teman-teman tidak bisa mengikuti training MIC. Nanti semuanya akan di-upload ke dalam website, teman-teman bisa dengar di website. Dan juga malam hari ada training, setiap malam itu ada training dari corporate maupun STI. Dari corporate Senin, Selasa, Rabu, dari STI Kamis, Jumat, Sabtu. Itu malamnya. Jadi teman-teman bisa untuk mengikuti yang malamnya yang bekerja nih. Gitu. Oke, nah kira-kira Cem Jessica sudah ada bayangan kalau tadi diri sendiri masih 7, mau ditingkatkan ke 8, 9, atau 10, apa yang harus dilakukan? Cem Sinyal. Jessica? Ya. Oh, signalnya saya kurang bagus ya? Oke, nah tadi saya bilang kalau sudah tahu eh, skalanya di skala 7, berarti kan mau ditingkatkan ke 8, 9, 10 kan ya? Iya, boleh. Berarti sudah tahu ya apa yang harus dilakukan nih. Iya, boleh. Belajar Betul. personal development. Ya. Personal development, belajar juga sistem, karena kita akan ditanyakan ya oleh tim. Dan kita juga akan mendidik tim kita masing-masing. Gitu. Nah, tadi nih meskipun kayak sekarang nih Mbak Jessica mengambil, kita tawarkan untuk jadi pembicara, Mbak Jessica mau untuk menjadi pembicara, dan ini adalah salah satu bentuk step up yang besar untuk Mbak Jessica melatih diri sendiri sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu Mbak Jessica dan teman-teman adalah pemimpin itu bukan lahir dengan sendirinya. Pemimpin itu dibentuk. Jadi semua orang bisa menjadi pemimpin. Ya. Oke, thank you Mbak Jessica. Mungkin kita dengerin, masih ada 10 menit, kita dengerin dari 2 orang lagi. Siapa yang mau sharing tentang Pillar of Belief-nya pagi hari ini? Ada Ci Debi, ada Mbak Desi, ada Cem Dewi, ada Cem Desi, Emanuela, kemudian ada Cem Eva, Cem Fiskal, ayo. Ada Pak Harjanto. Pasti Pak Harjanto sambil kerja ini kayaknya. Boleh share, Coach?
Boleh dong. Oh iya, by the way teman-teman, terima kasih ya Fiskal kemarin eh, sudah sharing tentang Sheila Fifth dalam corporate, luar biasa sekali. Fiskal ini adalah salah satu bentuk Fiskal nantinya akan menjadi pembicara juga untuk corporate nantinya ya. So thank you Amin. so much Fiskal buat kemarin ya. Ya, Pakai sama-sama. Sheila Fifth. Nah, sebenarnya di luar dari Pillar of Beliefs, saya mau share dulu Pillar of Beliefs saya. Tentang produknya, pastinya saya kasih 10 karena saya sudah mengalami testimoninya langsung. Nah, yang kedua, itu diri saya sendiri, saya kasih 7. Mungkin yang saya harus improve lagi adalah komitmen, disiplin, bagaimana saya bisa take action. Nah, jadi kalau perusahaannya saya kasih antara 9-10 karena saya masih banyak belajar. Ya sebenarnya yang saya pikirkan sih 10 ya, cuma saat ini 9. Itu kepercayaan saya. Ya. Dan itu sih pillar of belief saya, Bure. Dan aha moment saya sebenarnya ini luar biasa banget. Thank you buat Cem Jessica udah sharing pagi hari ini. Saya tadi belajar, wow, ternyata Jessica ini saya dapat dari dia cara pembawaannya. Dia lead training pagi hari ini dengan tenang dan produk knowledge-nya juga bagus banget. Dapat isinya dan kayak ada sesuatu aja gitu. Coach Regina, saya belajar pagi hari ini sama Cem Jessica. So thank you very much. Wah, luar biasa ya. Iya, memang pembawaannya Cem Jessica tenang sekali ya. Meskipun ada kegaduhan di belakang, ada signal, tetap aja tersenyum. Ini yang harus dicontoh. Thank you. Terima kasih Fiskal. Nah, tadi berarti Fiskal yang tadi saya dengar masih 9 ya. Berarti Fiskal yang perusahaan, berarti Fiskal kalau saya dengar nih kayak begini, Fiskal misalnya masih rendah di bagian perusahaannya. Saya biasanya ngajak kayak kemarin di hari Senin, itu ada kita dibawa masuk ke dalam pabriknya. Oke. Jadi perusahaan itu tentang pabrik. Nanti Fiskal juga bisa lihat tentang sahamnya kita. Fiskal bisa lihat siapa CEO-nya kita yang memimpin Kevin Guest. Nah, hal yang seperti ini yang Fiskal harus lihat, harus baca, harus kembangkan lagi sehingga ini bisa membawa Fiskal ke angka 10 dengan mantap. Yes. Gitu. Oke, thank you so much Fiskal. Sama. Ada lagi yang lain? Tadi saya lihat Cidebi unmute ya. Cidebi mau sharing? Ya Bure, tadi saya terlambat datangnya habis Habis olahraga ya? Mm-mm. Oke, mau sharing nggak sedikit dari apa yang didengar? Apa ya Bure, kalau pilar belief itu yang maksudnya tentang produk, maksudnya kepercayaan kita Betul. kan. Betul. Kalau saya Produk. sudah 10 Bure, kalau produk ya, karena saya semua udah pakai dan saya merasakan hasilnya memang berbeda dengan suplemen-suplemen yang lain yang sudah saya konsumsi. Hampir semua suplemen saya sudah konsumsi, Bure. Mau dari produk apa aja saya sudah. Tapi memang saya nggak tahu kenapa Yusana ini memang untuk reaksi dari ke tubuh kita itu kalau memang betul kita mengikuti aturan cara minum dan memang pola hidup kita juga dirubah, pasti ada efeknya dan reaksinya positif semua, Buri. Betul. Gitu. Nah, apalagi ya, Buri? Tadi ada pilar kepercayaan terhadap, tadi kan produk. Terus kemudian ada pilar kepercayaan terhadap diri sendiri, kemudian perusahaan, compensation plan atau network marketingnya, dan juga tadi satunya adalah tadi produk, compensation plan, diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri apa ya, Bure? Perusahaan, Bure. Perusahaan ya, oke. Kalau untuk diri sendiri itu artinya gini, apakah kita sebenarnya sudah pede belum ya
kita untuk Yusana? Gitu. Maksudnya, apakah kita percaya nih, kita bisa mungkin ngobrol sama orang, atau kita percaya nggak sih? Atau misalnya kita yang tadi disampaikan oleh Cem Jessica yang terakhir adalah saya ini orangnya seperti apa sih? Oh ternyata saya ini coachable, mudah untuk di-coaching. Atau saya ini Oke. mudah diajak ngobrol. Atau kalau misalnya kita lihat sisi negatifnya, saya kok kayaknya belum pede ya tentang Yusana, maksudnya tentang diri saya sendiri untuk menyampaikan Yusana kepada orang lain. Nah, itu dari pilar kepercayaan terhadap diri sendiri. Oke. Kalau untuk diri sendiri, saya rasa saya menilai diri saya 8, Bure. Karena 8 memang ya. Betul. 8. Saya memang memang itu tetap harus diasah karena setiap kali kita approach orang atau kita sharing dengan orang, pasti ada reaksi orang itu selalu berbeda. Jadi semakin sering sharing, semakin kita gagal, semakin kita ditolak, semakin ini kita pastinya akan semakin pintar. Kalau berarti nggak ngulang kesalahan yang sama gitu kalau menurut saya, Bure. Betul. Dan Itu juga teman-teman, mungkin C. Debbie satu juga yang paling penting, ketahanan kita terhadap emosi kita sendiri. Saat kita ditolak, saat orang bilang enggak, kita sudah mulai berpikir nih, aduh udah mulai goyah ya biasanya. Biasanya hati nurani kita seperti, kalau saya itu menggambarkan diri saya seperti ditusuk sama pisau kalau orang bilang no, awalnya ya. Sekarang saya udah biasa, sudah 6, udah nggak berasa. Tapi sebelumnya, wah itu saya masuk di hati sampai keluar air mata. Ke orang bilang no. Jadi benar katanya Ci Debbie harus diasah, terutama emosi kita ya, dalam hal untuk menerima kenyataan dari luar sana ketika orang say no kepada kita. karena memang kenyataannya yang say no akan lebih banyak, Bure, daripada yang say yes gitu. Jadi Betul. kalau say no-nya kita memang harus belajar banyak dari yang say no. Jadi mungkin kesalahan apa yang kita waktu kita sharing dengan orang itu kita nggak lakukan kesalahan yang sama gitu, Puri. Jadi tambah belajar gitu. Jadi saya menilai diri saya itu masih 8. Jadi masih banyak yang nolak juga gitu. Cuman ya saya harus tetap sharing aja terus gitu. Betul. Nah, Ci, bagaimana tentang network marketingnya sendiri, compensation plan-nya? Untuk compensation plan-nya, saya untuk mengertinya, saya 9, Bure. Saya Iya. sudah belajar banyak mengerti. Mungkin dengan berjalannya waktu, kita terus belajar, kita ikut training, ya mestinya nanti kita akan mencapai angka yang lebih tinggi, mencapai kesempurnaan, jadi lebih tahu gitu, Bure. Kalau kita nggak terjun juga, kita nggak berusaha ini ya, kita nggak akan pernah tahu dan angka itu nggak akan pernah naik, Bure. Betul, betul. Jadi mungkin salah satunya adalah coaching ya, karena private coaching jadi lebih bisa untuk melihat angka, jadi lebih mengerti, dan pastinya saya lihat juga Ci Debbie sekarang sudah kalau dulu kalau saya ngobrol tentang misalnya tentang compensation plan-nya nomor 2 ya, misalnya komisi mingguan. Dulu Ci Debbie masih tersendat-sendat, tapi karena setiap minggu coaching, setiap minggu diulang-ulang, akhirnya sekarang bisa melihat gitu. Iya, Begitu melihat compensation plan sudah lancar ya. iya, betul. Baik. Oke. Terima kasih sekali Ci Debbie. Iya, terima kasih. Dan terima kasih tadi Fiskal, khususnya buat Cem Jessica yang pagi hari ini membawakan training kita. Baik, teman-teman, ini sudah jam 10. Saya akan tutup hari ini. Dan kalau teman-teman yang lain mungkin mau coaching tentang Pillar of Belief ini, jadi awalnya itu adalah kita lihat di mana sih titik terendah kita, gitu ya, yang mana sih yang kurang, yang harus diimprove. Nah, di situ yang kita fokuskan. Kalau teman-teman mau, teman-teman hubungin coachesnya, mentornya, siapa saja yang ada di Yusana ya, teman-teman hubungin, terus teman-teman kita ngobrol tentang Pillar of Belief ini, jadi teman-teman bisa untuk mengarahkan attention-nya, fokusnya kepada mungkin yang masih rendah saat ini. Angka yang masih rendah.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan tutup. Oh ya, ada pengumuman ya buat siang hari ini. Hari Jumat, ada yang tahu pengumumannya apa hari Jumat? Kita jam 2 siang ada training dari corporate. Nah, trainingnya ini dari Pak Andri ya, dari legal dan etik. Teman-teman saya harapkan untuk teman-teman datang karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di sini kita membicarakan tentang kelegalan atau cara kita untuk berbisnis. Terutama saat kita berbisnis dari kita keluar, mau lewat media apapun. Mau kita melewat telepon atau mau lewat sosial media atau mau lewat WhatsApp, itu memang kita ada aturan-aturan dan batasan-batasannya. Ini bagus sekali untuk teman-teman selalu datang, selalu ikut, karena tim setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ada tim teman-teman yang baru datang, yang belum tahu apa-apa. Nah, teman-teman bisa menyampaikan informasinya kalau teman-teman datang siang hari ini ya. Jadi jam 2 siang hari ini dan sebentar malam ada training dari Coach Vincent tentang development. Ya, jadi kita mendevelop bisnis kita. Kita ngobrol ya, biasanya Coach Vincent juga membawakan dengan sangat tenang, kita seperti ngobrol. Malam hari ini jam 7 malam, kita pindah ke jam 7 malam ya, Coach Vincent, apakah betul? Ada Coach Vincent di sini? Oh, oke. Jadi, sebentar malam, maaf. Sebentar malam kita akan berbicara tentang promosi skin reset. Nah, teman-teman tahu kan ya? Bu, nggak mau, maksudnya kan kita minggu depan skin resetnya, cuma diinfoin dari tiap pagi biar teman-teman bisa bersiap untuk ngundang dan lain-lain. Siap, baik. Coach Vincent malam hari ini tetap jam 7 malam kan ya? Oh, jadi dimajuin ya? Biasanya kan sih jam 8. Ini jam 8 loh, Bu Re. Oh, jam 8 ya? Oh, saya pikir kemarin gara-gara yang tim Papua agak kemalaman, jadi tetap jam 8 ya? Oh, iya. Ya, kalau dimajuin nggak apa-apa sih. Iya, ada omongan gitu kemarin ya, saya ini baru notice. Oke, mungkin nanti kita di production, kita omongin lagi jamnya untuk malam hari ini, karena kebetulan kan kemarin ada beberapa tim Papua yang sudah masuk, yang di Papua, kalau kita jam 8, mereka jam 10 malam kan. Jadi coba nanti kita omongkan aja dulu di belakang, nanti kita berikan pengumuman ya, saya berikan pengumuman setelah kita deal waktunya jam berapa. Oke, siap. Terima kasih Coach Vincent sudah ingetin. Teman-teman, kita nanti akan ada yang kayak kemarin nih, Fiskal bawain, seru ya. Kita punya Selaviv, nanti akan dibawakan oleh Coach Vincent minggu depan hari Jumat, teman-teman. Jadi kita akan ada flyer. Saya harapkan flyer kita ini nanti kita posting ke dalam Instagram atau Facebook. Nanti kita buatnya di hari Jumat, malam ya, nanti kita lihat waktunya jam berapa. Tetapi teman-teman tahu ya, kita akan ada Selaviv Brightening Series yang akan datang. Ini akan datang kalau enggak Desember ya berarti awal-awal tahun 2021. Tetapi kita sekarang membangun komunitas atau tribe. Nah, komunitas Selaviv atau tribe ini teman-teman bagus sekali teman-teman gunakan untuk teman-teman yang hanya ingin melihat masalah skin mungkin ya. Cuman tertariknya cuman masalah skin, kita punya tribe-nya nih yang sekarang kita bangun. Nah, minggu depan itu adalah pembukaannya, launching-nya, kita akan ada riset 7 hari, 28 hari, seperti lifestyle transformation, tetapi ini untuk kulit wajah. Oke, dan akan ada hadiahnya akan banyak, kita siapkan untuk orang-orang yang datang, dan ini terbuka untuk umum. Teman-teman bisa mengundang siapa saja. Tapi jangan lupa, flyernya harus diposting. Atau kita sharing flyer elektroniknya ke WhatsApp-nya teman-teman kita yang lain ya. Dan bisa kita daftarkan mulai dari sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi jam 9 pagi dengan tema kita produk ya. Bisa mengundang orang-orang dari luar, publik, untuk datang dan melihat tentang produk Yusana. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Jumpa semua. Bye. Thank you. Bye. Bye. We are Yusana.
Nation to nation with